Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Rekan saya bernama Anissa Adistiani dan Robertus Daikasiza. Di sini saya akan membahas tentang pajak korporasi, yang dimana membahas tentang penghasilan komersial dan penghasilan fiskal. Di slide pertama kita akan membahas definisi dan unsur penghasilan menurut KKPK. Penghasilan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang memengaruhi peningkatan ekuitas tanpa kontribusi penanaman modal. Penghasilan dapat berupa pemasukan, penambahan aset, atau penurunan liabilitas, selama itu tidak berasal dari investasi pemilik. Manfaat ekonomi tidak hanya berupa pendapatan dari penjualan, tetapi juga penghematan biaya. Penambahan aset yang menyebabkan kenaikan ekuitas bisa dikategorikan sebagai penghasilan, kecuali berasal dari penanaman modal. Sebaliknya, utang bukan termasuk penghasilan karena tidak menambah manfaat ekonomi, melainkan menjadi beban. Di slide selanjutnya, kita membahas tentang klasifikasi penghasilan, pendapatan, dan keuntungan. KKPK mengelompokkan penghasilan di dalam berbagai jenis. Yang pertama, KKPK mengelompokkan penghasilan di dalam 2 jenis. Yang pertama itu pendapatan atau revenue, atau keuntungan atau gain. Pendapatan muncul dari aktivitas utama entitas seperti penjualan, jasa, bunga, sewa, dan dividen, dan hanya diakui jika manfaat ekonomi masa depan memungkinkan besar akan mengalir ke entitas dan dapat diukur secara andal. Sementara itu, keuntungan timbul dari kejadian di luar aktivitas utama seperti kenaikan nilai aset dan penurunan kewajiban, demi memenuhi definisi penghasilan meskipun tidak rutin terjadi. Di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang penghasilan fiskal. Definisinya, penghasilan fiskal adalah penghasilan yang dikenai pajak menurut perpajakan, bukan menurut standar akuntansi komersial. Artinya, ini adalah penghasilan yang dihitung berdasarkan undang-undang pajak penghasilan atau undang-undang PPH, dan bisa berdasarkan dari penghasilan menurut laporan keuangan atau penghasilan komersial. Penjelasan sederhananya ini, penghasilan komersial dihitung menurut akuntansi atau PSAK, sedangkan penghasilan fiskal dihitung menurut peraturan perpajakan. Di sini ada syarat penghasilan menurut undang-undang PPH, antara lain yang pertama itu tambahan kemampuan ekonomis, yang kedua diterima oleh wajib pajak, yang ketiga berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang terakhir dapat dipakai untuk konsumsi dan penambahan kekayaan dalam nama atau di dalam bentuk apapun. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ketentuan penghasilan yang bukan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH terdiri dari 14. Pertama, termasuk zakat, infak, sedekah yang diterima oleh lembaga atau penerima sah tanpa hubungan usaha. Kedua, sumbangan keagamaan wajib diterima lembaga atau penerimaan sah tanpa hubungan usaha. Ketiga, hibah kepada keluarga saudara, badan sosial, atau pendidikan, koperasi atau UMKM tanpa hubungan usaha. Keempat, warisan. 5. Setoran modal dalam bentuk harta atau uang dan badan usaha. 6. Natural atau kenikmatan tertentu dari pemberi kerja, misalnya makanan, fasilitas kerja, atau yang dibiayai APBN atau APBD. 7. Pembayaran asuransi atas kecelakaan, sakit, kematian, dan beasiswa asuransi. 8. Dividen dan penghasilan luar negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia dalam waktu tertentu. 9. Iuran dana pensiun dari pemberi kerja atau pegawai jika dana pensiun sudah OJK. 10. Penghasilan investasi dana pensiun pada sektor tertentu. 11. Bagian laba atau sisa hasil usaha dari koperasi, firma, CV, tanpa saham, dan lain-lain. 12. Penghasilan perusahaan modal ventura dan UMKM atau sektor khusus yang tidak go public. 13. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu. Kemudian yang ke-14, sisa lebih ke lembaga nirlaba atau pendidikan atau litbang yang diinvestasikan kembali dalam 4. Penghasilan yang dikenai PPH final merupakan
Pajak yang langsung dikenakan pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan dengan tarif tertentu, dengan umumnya menggunakan tarif sepadan, dan pajak yang sudah dikenakan tersebut tidak dapat diperhitungkan kembali di akhir tahun. Pengenaan PPh final diatur dengan peraturan pemerintah. PPh final akan dirancang untuk menyederhanakan kewajiban pajak bagi wajib pajak tertentu dengan tujuan untuk mengurangi beban administrasi dan memfasilitasi pemenuhan pajak yang lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengakuan penghasilan komersial dan fiskal. Pengakuan penghasilan secara fiskal pada dasarnya mengikuti pengakuan secara komersial sesuai ketentuan pasal 28 ayat 7 KUP yang mewajibkan pembukuan mengikuti standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Namun terdapat persediaan untuk PPN dan PPNBM di mana wajib pajak muncul saat barang atau jasa diserahkan atau pembayaran diterima lebih dahulu meskipun pendapatan belum diakui secara akuntansi. Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima, dikurangi diskon jika ada, dan tidak termasuk PPN maupun PPNBM serta bukan merupakan tagihan atas nama prinsipal. Di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penghasilan komersial dan penghasilan fiskal? Jawabannya, penghasilan komersial berdasarkan laporan keuangan, fiskal berdasarkan perhitungan pajak. Yang kedua, apa perbedaan antara penghasilan komersial dan penghasilan fiskal? Jawabannya, komersial untuk akuntansi, fiskal untuk pajak. Yang ketiga, apa definisi penghasilan menurut konsep kenaikan kemampuan membayar atau KKPK? Jawabannya, tambahan kemampuan ekonomis yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan. Yang keempat, sebutkan unsur-unsur penghasilan menurut KKPK. Jawabannya, tambahan ekonomi diterima bisa dikonsumsi atau ditabur dan manapun bentuk apapun. Yang kelima, apa syarat agar suatu penghasilan dikenakan PPh menurut UU PPh? Jawabannya, harus diterima, diperoleh, dikenakan Undang-Undang PPh, bukan penghasilan yang dikecualikan. Yang keenam, sebutkan 3 contoh penghasilan yang bukan objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Jawabannya, bantuan, warisan, hibah kepada keluarga inti. Yang ketujuh, mengapa warisan tidak dikenai pajak penghasilan? Jawabannya, karena bukan hasil kegiatan ekonomi tapi peralihan kekayaan. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan PPh